Kita lanjutin part kedua dari Return Hero. Jadi, Linji dan yang lainnya berencana menyergap Ouyang Roy dan sekutunya. Mereka juga dapat bantuan dari Xiao Zhe, penyihir tingkat A, dan beberapa orang lainnya. Di pertemuan Ouyang Roy dan Tuan Gan, Linji bersama yang lainnya mengintai dari jarak jauh. Namun rencana mereka berantakan, karena anggota yang lain maju terlebih dahulu. Linji pun tidak ada pilihan selain mengikuti mereka. Tuan Gan dan pengawalnya mencoba melarikan diri dari tempat itu menggunakan helikopter. Namun di udara, Xiao Ye sudah menunggunya dan menyerang helikopter itu. Tapi kemudian Xiao Ye dijatuhkan oleh Zhu Liangze. Zhu Liangze berada di tingkat A. Kemampuannya adalah mengendalikan peluru, membuat mudah mengenai target. Rencana pun berubah. Linji mengejar Tuan Gan, sementara Mono berhadapan dengan Ouyang Roy. Linji mendekati Tuan Gan, namun dihalangi pengawalnya. Kemudian Zhang Chen datang membantu Linji dan berhadapan dengan pengawal itu. Sedangkan Linji menyerang Tuan Gan. Tuan Gan yang terdesak menggunakan obat untuk menaikkan kekuatannya. Namun di hadapan Linji itu bukan apa-apa. Linji pun memukulinya sampai tidak sadarkan diri. Setelah itu Linji kembali ke Mono. Di sana terlihat Mono berjuang keras, mengulur waktu sampai Linji datang. Dan ketika Linji datang, dia membebaskan Mono dari cengkraman Ouyang Roy. Dan lagi-lagi hanya bisa mengandalkan obat. Dia menyuntikkan obat di lehernya dan menjadi seperti monster. Dengan kekuatan setingkat es, lalu dia menyerang ke arah Linji dan Mono. Namun serangan Ouyang Roy tidak melukai siapapun. Linji dapat mudah menahan serangan itu. Linji pun balas menyerang, dan dengan sekali pukulan Ouyang Roy sudah terjatuh ke tanah. Namun dia tetap berusaha mengalahkan Linji. Dia menggunakan kemampuan andalannya, seni gerakan kaki kuno. Kecepatannya bertambah, namun serangannya tidak ada yang bisa mengenai Linji. Linji pun mulai muak menghadapinya. Dia terus melempar Ouyang Roy ke langit dan mendaratkan serangan terakhir. Teman-teman Linji pun menyelesaikan pertarungannya dengan kemenangan, walaupun ada yang terluka. Mereka pun dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Keesokan harinya, Linji dan Mono datang menjenguk mereka. Mono juga mengatakan sebagai imbalan mereka mengungkapkan kejahatan Ouyang Roy, dia merekomendasikan mereka untuk mendapatkan pelatihan khusus. Mereka terus mengajak Linji ikut serta untuk latihan itu. Namun Linji menolaknya. Dia berkata dia sudah merasa cukup kuat dan tidak perlu latihan lagi. Dan untuk membuktikannya, Linji mengajak latih tanding bertarung melawan keempat temannya. Walaupun menahan diri, Linji berhasil mengalahkan keempat temannya dengan mudah. Dan setelah itu dia pergi. Di rumahnya, Linji dimarahi oleh adiknya karena dia datang membawa seekor anjing bersamanya. Walaupun akhirnya dia setuju karena bujukan Momo. Keesokan harinya, Xiaolin membawa anjing itu ke tempat kerjanya. Xiaolin adalah seorang peneliti di tempat itu. Di tempat itu juga ada pemimpin keluarga Ouyang. Dia meminta kepada profesor untuk menyembuhkan Ouyang Roy. Namun profesor itu mengatakan Ouyang Roy sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Mendengar jawaban itu, keluarga Ouyang pergi dari situ.
Tapi di pintu keluar mereka bertemu dengan Dong Yang. Dong Yang ke sana untuk menempatkan orangnya bekerja di sana untuk sebuah rencana rahasia. Setelah semuanya sudah sembuh, mereka pergi ke Asosiasi Pahlawan. Di sana mereka menyambut pemimpin baru Asosiasi Pahlawan. Dan orang itu tidak lain adalah kakaknya Mono, Dong Yang. Setelah selesai acara penyambutan, Mono mendatangi kakaknya. Mereka berbicara tentang membawa pergi Mono. Dan jika mencoba kabur, maka teman-temannya akan kena masalah juga. Kemudian Lin Jie dan yang lainnya menghampiri Mono. Dong Yang terus mengajak Lin Jie bergabung dengan keluarganya. Namun Lin Jie dengan cepat menolaknya. Ditolak langsung oleh Lin Jie membuat Dong Yang mengeluarkan kemampuan mentalnya dan mengancam akan menghabisi Lin Jie. Namun sekali hentakan Lin Jie, dia langsung terpental. Dan Lin Jie beserta teman-temannya pergi dari situ. Di malam hari, Sisan mematai-matai Mono. Sisan terus melihat Mono dipaksa menikah dengan seorang pemuda dari keluarga Ouyang dan hendak dibawa pergi. Yatan dan dua orang temannya dari Liga Otot kemudian datang dan mencoba menghalangi mereka membawa Mono. Namun kekuatan Yatan belum cukup untuk melawan robot-robot dari Ouyang Zihao. Melihat Yatan dan yang lainnya dikalahkan, Sisan menembak Ouyang Zihao. Namun Ouyang Zihao menangkap peluru tersebut dan menyerang balik. Saat robot Ouyang Zihao hendak menghabisi Sisan, Lin Jie datang dan memotong-motong mereka. Setelah membawa Sisan ke rumah sakit, Lin Jie dan teman-temannya berencana menyusup ke acara pernikahan itu untuk membebaskan Mono. Namun mereka ketahuan oleh Zihao. Zihao terus membuat taruhan. Jika Lin Jie menang, dia bisa membawa Mono. Tapi jika dia kalah, dia akan menjadi pembantunya dan menyerahkan pedang roh api. Lin Jie dengan percaya diri menyetujui taruhan itu, dan mereka akan bertarung di arena. Di sana Zihao dan Lin Jie sudah bersiap. Zihao menyerang terlebih dahulu, tetapi semua serangannya dapat ditangkis. Lin Jie dengan cepat sudah berada di belakang Zihao dan menendangnya. Tapi serangannya tidak berhenti di situ. Dia kemudian mengarahkan senjatanya ke arah Zihao. Untuk menangkis serangan itu, Zihao menggunakan berlapis-lapis pertahanan, sampai dia mematahkan jarinya untuk menghindari serangan itu. Tapi serangan Lin Jie semakin mengganas. Dia menebas Zihao menggunakan jurus roh naga dan membuat Zihao terlempar jauh. Zihao yang tidak terima dikalahkan menggunakan sebuah gulungan rahasia. Gulungan itu terus meledakkan seluruh arena pertarungan. Mono yang panik langsung mencari Lin Jie, dan dia menemukannya tanpa ada goresan sedikit pun. Setelah itu Lin Jie ingin mengakhiri pertarungannya. Dia kembali menggunakan jurus naganya dan membuat Zihao pingsan tidak berdaya. Ketika pertarungan dengan Zihao selesai, selain Lin Jie, semua orang di seluruh kota kehilangan kesadarannya. Itu karena kekuatan pengendali pikiran seseorang yang mengaku sebagai dewa. Tapi setelah melihat Lin Jie tidak terpengaruh dan mengatakan bahwa dia adalah dewa palsu, dia mulai kesal dan menyerang Lin Jie. Dia juga mengatakan akan mengirim Lin Jie ke neraka bersama adiknya. Menyinggung tentang adiknya, Lin Jie pun marah besar dan menggunakan kemampuan aslinya. Orang itu terkejut melihat kekuatan luar biasa dari Lin Jie. Namun karena dia tidak mau kalah, dia masih melakukan perlawanan. Tapi dengan kekuatan Lin Jie, dia masih bukan tandingannya. Dan kemudian Lin Jie menggunakan pedang Excalibur-nya dan mengakhiri orang itu.
Di detik-detik terakhir, orang itu bertanya bagaimana cara Linji mendapatkan kekuatan yang luar biasa itu. Terus Linji membuka bajunya dan berkata kalau dia telah melewati situasi hidup dan mati dari berbagai musuh yang kuat. Dan kemudian orang itu lenyap. Dan ceritanya berakhir di sini. Aku belum tahu apakah ada season selanjutnya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video yang lain.